Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali pembuatan form resume pasien ini dari video-video sebelumnya. Sekarang kita akan coba untuk membuat coding, beberapa coding yang diperlukan ya. Yang pertama, kita akan lihat pada saat form dijalankan. Ini sudah ditentukan lebarnya ya. Jadi kita lihat sini. Jadi pada saat kita melebarkan form seperti ini, maka pertama yang ini tidak ikut lebar ya. Jadi posisi gridnya harusnya mengikuti lebar dari form yang diatur oleh user seperti ini ya. Ini kemudian jangan sampai user bisa mengecilkan seperti ini, jadi kita atur batas minimal height, minimal width-nya ya. Kita atur seperti itu. Oke, yang pertama kita atur dulu untuk minimal width-nya ya. Jadi di sini kita atur dulu untuk minimal width-nya, kita buat di prosedur init ya. Prosedur init, kita cari prosedur init form ya. Di sini kita atur this menyatakan objek yang aktif saat ini ya. Kalau this form berarti mewakili form. Kalau this ini yang objek aktif saat ini. Jadi kalau di sini aktifnya comment button, berarti kalau this berarti objek comment button ini. Ya, this min width ya, this min width sama dengan this width. Jadi kita atur jadi pada saat form dijalankan itu kan ada lebar yang sudah kita atur di awal nih. Yang ini lebarnya ya. Maka dia akan menyimpan minimal width-nya di sini. Lalu this min height this titik height. Oke, sekarang coba kita tes pada saat form kita jalankan. Jadi dia tidak bisa lagi mengecilkan tapi lebar dari sini boleh, tapi pada saat dia mau sangat kecil tidak bisa lagi karena ada batas minimal lebarnya dengan minimal tingginya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan atur untuk lebar dari objek-objek ini ya. Jadi ini tetap di bawah sini ya. Jadi posisi dia tetap di bawah, dan kalau objek ini tetap lekat di sebelah kiri dan di bawah, sebelah kiri dan bawah. Oke, kita blok saja sini masing-masing objek ini. Kita tuh ancornya ya, ancornya dia di sebelah kiri bagian bawah. Jadi kita cari ancor di sini. All, cari ancor. Tetap di sebelah kiri dan bawah seperti itu. Oke, jadi nilainya 6 ya. Coba kita tes. Tuh. Jadi pada saat kita turunkan, posisinya tetap di sini, tetap posisi semula ya. Lebar ke samping tetap posisi semula. Beda dengan grid mengikuti perkembangan lebar ke kiri, ke kanan dan ke bawah. Ya, ke kiri, ke kanan dan ke bawah. Oke. Kita atur untuk gridnya sekarang. Gridnya, ancornya itu kita cari ancor. Di grid ini hanya ke sini, dan ke bawah. Oke, seperti ini. Sementara yang ini ancornya hanya menyamping ke sini dan ke sini ya, seperti itu. Di kanannya. Oke, sekarang coba kita tes. Jadi pada saat dilebarkan, oke ya. Oh, ini ke atasnya tidak ya? Berarti salah ya. Berarti untuk grid ini ke atasnya juga. Oke, datar untuk grid ancor 15 nih tepatnya ya. Di atas juga ya, jadi atas 15. Oke, waktu kita jalankan kita geser dulu. Jadi waktu kita lebarkan dia ke bawah. Oke, nah ini ikuti perkembangannya. Sini ikuti. Oke, seperti itu ya. Sini kalau kita kecilkan, nah ini nggak mau lagi ya, karena ada minimal width, minimal height.
Oke, itu pengaturan pertama. Selanjutnya berikutnya adalah kita akan coba membuat properties ya. Jadi ada 3 properties yang harus kita buat di sini. Cara membuat propertiesnya, kita buat pom new property. Ada namanya L awal ya, untuk mengetahui apakah ini pertama kali pom dijalankan. L open file untuk mengetahui status apakah file berhasil dibuka atau koneksi ke database-nya berhasil, query pembukaan tabel berhasil, itu L open file. L edit untuk mengetahui apakah kondisi saat ini sedang mengedit atau menambah data baru. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba membuat metode ya. Pertama, metode buka file. Jadi metode ini berisikan prosedur untuk mengkoneksikan ke database dan membuka tabel-tabel yang diperlukan. Kemudian metode tampil data. Tampil data ini untuk menampilkan data ke dalam objek ya. Dari tabel ke sini ya. Dari tabel dimasukkan ke dalam masing-masing objeknya. Lalu teks mati untuk mematikan objek. Teks hidup untuk menghidupkan objek. Kosong untuk mengosongkan objek. Jadi kita waktu tambah kita mengosongkan objeknya, isinya kita kosongkan begitu ya. Kemudian SQL view. SQL view ini berisi prosedur-prosedur untuk menampilkan data ke grid ya. Ini add. Oke, kita close. Nah, sekarang kita akan coba mengisi buka file dulu ya. Kita isi buka file dulu, klik 2 kali di form, cari form prosedur buka file. Oke, pada buka file ini yang pertama yang harus kita lakukan, melakukan koneksi dulu. Jadi lokal and connect ya. Lalu kita buat koneksi. Ini perlunya dipersiapkan DSN dulu ya. Jadi setelah kita menghidupkan server USB web server, kita mesti buat DSN dulu. Jadi kita cari ODBC sini, ODBC 32. Oke, kita add ya, kita cari namanya ANSI, ODBC ANSI driver. Kita lakukan di sini DSN, kita buat saja misalnya DSN MS data seperti itu ya. Ini DSN untuk MS data. TCP/IP servernya localhost saja, kecuali Anda meletakkannya di online ya. Lalu passwordnya root, username-nya root, passwordnya USBW karena pakai password USB web server. Nah, database yang kita akses ini kalau tidak berhasil connect, coba kita tes dulu. Nah, ini connection success ya, berhasil. Maka di sini kita pilih database-nya MS data ya. Oke. Apply database yang sudah kita siapkan sebelumnya tadi. Lalu kita panggil koneksinya di sini store SQL connect ya. DSN MS data seperti itu. To and connect. Jadi hasil connect itu kita simpan dalam variabel and connect nya. Jika and connect lebih kecil atau sama dengan 0, berarti ini koneksinya gagal ya. Maka kita kasih pemberitahuan bahwa membuka file gagal itu di L open file propertiesnya. This L open file sama dengan F karena gagal. Sekarang kalau koneksinya berhasil, apa yang kita lakukan? Pertama, kita akan coba untuk membuat variabel untuk menghitung berapa jumlah tabel yang berhasil dibuka. Jadi local and jump table. Kita set dulu jump tabelnya ini kita set jadi 0. Total tabel kita tahu semuanya 6 ya, 6 tabel. Ini nanti kita uji apakah jumlah tabel berhasil dibuka 6. Kalau 6 berhasil, kalau di bawah 6 berarti ada tabel yang gagal dibuka. Oke, kita buka tabel pertama dulu, buka tabel 1 dulu, yaitu diagnosa ya. Jadi di sini kita ciptakan variabel untuk menyimpan hasilnya dulu, hasil koneksinya ya. Di store SQL extract ya, berdasarkan connect yang dibuat di atas. Query-nya adalah select bintang from diagnosa. Kalau berhasil kita kasih nama tabelnya itu tbl diagnosa ya. Lalu kita simpan
dalam variabel hasilnya kita simpan dalam variabel n hasil. Jika n hasil lebih besar dari 0 berarti berhasil ya, query itu berhasil dilaksanakan. Maka kita pengaruhi tabel itu mjum tabel sama dengan mjum tabel ditambah 1, sehingga nilai mjum tabel sekarang adalah 1 kalau berhasil dibuka ya. Lalu kita buka tabel yang kedua. Tabel kedua itu kita kasih nama dokter ya, tabel dokter, store, sama saja sini, kita copy aja ya, cepet sini, kita copy, Ctrl C, select bintang from dokter, nama tabelnya dokter, tbl dokter, kalau berhasil ditambah 1. Oke, selanjutnya tabel yang ketiga, Ctrl C, tabel yang ketiga kita kasih nama keadilan ya, kita buka keadilan sini, select bintang from keadilan, sesuaikan dengan nama tabel yang telah dibuat sebelumnya ya, pada video sebelumnya. Ini di sini ya, nama tabelnya USBW, ini nama tabelnya yang ada di sini, keadilan ya, diagnosa dokter keadilan, diagnosa dokter keadilan. Jadi di sini keadilan kita kasih nama, kalau berhasil namanya tbl keadilan. Oke, lanjut kita membuka file berikutnya, ke tabel berikutnya, tabel nomor 4. Tabel nomor 4 ini kita kasih nama provinsi ya. Kita kasih nama provinsi, select bintang from provinsi, kita kasih nama tbl provinsi. Oke, sekarang kita buka lagi tabel yang kelima. Tabel yang kelima, nama tabelnya pasien ya, nama tabelnya pasien. Ctrl Z, nah, tadi kita kasih nama tabel pasien, select bintang from pasien sini, tbl pasien. Lalu yang terakhir yang nomor 6, nomor 6 res PSN ya, select bintang from res PSN, sini tabelnya res PSN. Nah, baru kemudian di sini kita akan hitung, terakhir kita akan hitung ya berapa jumlah tabel yang harus dibuka, tapi kita putuskan dulu koneksinya, disconnect and connect ya. Lalu kita hitung n jum table, jika jum tabel lebih kecil dari 6, jika jumlah tabel itu lebih kecil dari 6, maka sini close ya, tables all, kita tutup dulu tabelnya, seluruh tabel. Lalu this open file ya, this open file sama dengan F karena gagal ya, tapi kalau jumlahnya 6 berarti berhasil semua dibuka. Jadi this open file sama dengan I. Nah, ini untuk yang ininya. Sekarang kita tes, coba kita buka ya, kita membukanya ini cara menjalankan ini di prosedur load ya. Kita letakkan di prosedur load, cari prosedur loadnya, ini loadnya
Yang pertama prosedur ini kita matikan dulu, matikan menu utamanya. Kalau ada program nanti matikan menu utama. Set skip op menu msys menu T, jadi skipnya tray berarti di skip true, bener ya, maka mati menu utamanya. Hidupkan edit saja. Set skip op pad msm edit op msys menu F. Nah, ini kalau Anda membuatnya dengan generate dari menu utama screw ya. Lalu kita panggil set date British ya, yang set Century on, kemudian kita panggil this form buka file. Ini memanggil buka filenya baru. Di sini buka di prosedur load ya. Kalau sudah load berarti untuk unloadnya kita siapkan juga unload. Sini unload ini kita menghidupkan kembali menu ya. Hidupkan menu. Set skip op menu msys menu app, lalu kita tutup seluruh data, close database all. Oke. Kemudian kita mau mengisi grid ya, kita isi grid, tapi kita tes dulu apakah ada masalah. Kita isi grid dulu ya, prosedur mengisi grid. Mengisi grid itu dari SQL view ya, SQL view ini apa isinya. Kita uji coba dulu jika SQL view nya sudah ada. Jika sudah pernah digunakan, maksudnya tutup dulu use in SQL view. Jadi jika kursor ini sudah pernah digunakan, kita tutup dulu. Kemudian kita akses gridnya this titik grid 1 ya, karena kalau mau di form boleh ya, mau di form. Cuma karena kita posisi sudah di form, berarti tinggal ketik grid this saja ya. This titik grid 1 record source type-nya kita isi dengan 4 ya, SQL statement 4 ya. Lalu this grid 1 kolom count minus 1 saja, ditentukan berdasarkan ini kok minus 1 maksudnya banyaknya kolom itu ditentukan berdasarkan perintah SQL. This grid 1 record source nya, baru kita isikan perintah SQL nya. Select bintang from. Tadi kita membukanya dengan nama tbl respsn ya, bukan respsn ya, tbl respsn. Ini yang kita buka melalui prosedur metode buka file tadi ya. Into kursor, lalu kita masukkan ke dalam kursor dengan nama SQL view 1 di kursor SQL view 1. Makanya di sini perlu ditutup dulu. Apa kalau dia sedang terbuka, kita tutup dulu SQL 1. Lalu di sini select SQL view 1. Dah, selanjutnya kita masuk ke menu activate ya. Ke menu activate di sini. Nah, di menu activate ini kita uji apakah this lopen file itu menilai true F ya. Jika tidak benar, ini maksudnya not ya, not true. Jika tidak benar, kalau F ya, kalau menilai F. Apa yang dilakukan kalau menilai up? Else and if. Kalau menilai up berarti kita tutup formnya, kita kasih pesan dulu ya. Message box, maaf, koneksi atau query gagal dilaksanakan, seperti itu ya. 16 larangan, tutup kurung. Lalu kita tutup formnya, this form release, seperti itu ya, this form release. Nah, sekarang kalau berhasil dibuka, berarti kita tes dulu apakah ini pertama kali dijalankan this L awal ya. Memang di awalnya L awalnya bernilai F kan, waktu kita ciptakan dari menu properties, dari menu form properties memang bernilai F. And if ya, kalau dia ini baru pertama kali dijalankan, maka apa yang kita panggil di sini, kita akan memanggil pengisian ya, prosedur untuk mengisi grid ya. This form atau this saja, this grid, this SQL view 1, karena prosedur ini mengisi grid ya. Lalu
disl awal kita set sekarang true karena sudah pernah dipanggil ya. Ini jadi sudah pernah dijalankan, maksudnya seperti itu. Oke, sekarang coba kita tes apakah sudah berhasil terkoneksi atau ada yang error. Oke, berhasil ya. Kalau ada error, misalnya Anda periksa dulu, misalnya kalau error gagal membuka data, berarti yang perlu kita cek ini adalah di prosedur buka file, yang mungkin ada nggak yang buka file yang mungkin tidak berhasil terbuka, nama filenya salah ketik perintahnya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu dicek dulu sebelumnya. Ini berarti hasilnya sudah terkoneksi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mengisi. Salah satu contohnya adalah kita mengkoneksikan ya, mengkoneksikan dulu nomor regmat ini dengan tabelnya ya. Jadi di sini yang perlu kita lihat propertiesnya adalah di sini properties yang perlu diperhatikan adalah di CMB ya, combo box itu properties yang perlu diperhatikan adalah pertama properties namanya bound column, bound column ini X adalah kolom yang dijadikan sebagai value ya. Jadi nilai yang akan diambil. Jadi kalau ada 3 kolom, misalnya NIM nama umur. Jadi kalau bound kolomnya bernilai 3, maka pemilihan dalam combo box ini kalau 3 berarti kolom yang ketiga, berarti umurnya yang kita ambil seperti itu. Tapi kalau kita isi kolom 1 berarti NIM-nya yang kita pakai. Kalau kita isi kolom 2 berarti saat kita memilih data, maka yang dijadikan dasar yang diambil sebagai nilai adalah nama. Itu kalau 3 kolom. Jadi kolom berapapun di sini. Jadi kolom 1 berarti kolom 1 yang kita jadikan patokannya. Kemudian berikutnya yang dijadikan patokan juga di data ya. Jadi setelah di data, jadi di sini ini kolom 1 saja ya, defaultnya kita buat. Lalu di data sini kita cari record source type ya. Jadi record source type nya kita isi dengan alias saja ya. Alias ini artinya yang sudah terbuka ya. Jadi di sini record source type itu kita isi nomor 2 alias ya. Lalu row source, nah row source ini diisi dengan nama objek, nama tabel, field 1, field 2 seperti itu ya. Sekarang misalkan kita ingin menampilkan 2 kolom. Berarti di sini kita atur TBL-nya adalah TBL pasiennya, karena nomor regmat itu di pasien. Yang kita ambil adalah no regmat dan nama ya. Kita tampilkan no regmat dan nama. Coba kita enter dulu di TBL pasien titik no regmat koma nama. Apakah berhasil jalan? Kita tes. Berhasil koneksi. Kita lihat sini. Oke, namanya belum muncul ya. Sementara kita ada 2 kolom yang harus kita tampilkan tadi. Kita lihat di mana ini yang kurangnya. Jadi kita klik lagi sini no regmat. Di no regmat ini mungkin yang perlu kita atur lagi adalah kolom konnya kali ya. Coba kita lihat ada nggak kolom kon di sini. Nggak ada kolom konnya di sini ya. Mungkin di all ya. Ada kolom, nah ini kolom konnya mungkin kita isi dengan 2 kali ya. Kita isi 2 coba. Kolom kon kita isi 2. Coba kita jalankan. Nah, oke. Jadi begitu kolom konnya diisi 2, maka di sini tampil NIM dan nama.
karena bound kolomnya tadi 1, berarti yang diambil yang sebelah sini jadikan nilai value-nya ya. Jadi kalau kita pilih ini jadikan nilai seperti itu. Oke, nah sekarang untuk nama dan gelar serta agama Islam dan jenis kelamin ini kan berdasarkan kita ambil informasinya dari sini ya, dari dari data rekmed pasien ini, dari data pasien. Jadi kalau dipilih Jaka Sembung, maka di sini otomatis berisikan nama Jaka Sembung, berisi gelarnya, berisi jenis agamanya, berisi dengan jenis kelaminnya seperti itu. Nah, itu kita mengaturnya dari interactive change ya. Jadi di sini tadi yang perlu kita perhatikan lagi kolom count-nya, kalau misalnya kolom count ini jumlah kolom yang akan ditampilkan seperti itu. Oke, saya simpan dulu ini. Oke ya. Jadi sini kita interactive change ya. Jadi saat terjadi perubahan interactive change-nya, maka kita menuliskan nama ya, kita mengisi text box nama itu ya, kita isi sini. This form page frame, karena kalau kita memanggil dari this form ya harus this form page frame page 1 baru menyebutkan nama gitu, nama value-nya baru diisi dengan TBL pasien titik nama. Atau bisa juga kita mengetikkan seperti ini, this parent titik nama. Nah, this parent misalnya titik gelar, titik value sama dengan TBL pasien titik gelar. Lalu untuk agama this parent itu maksudnya mundur selangkah ya, dari objek ini mundur ke atasnya itu parent. Jadi parent atas objek ini adalah pick 1, maka dia mundur selangkah seperti itu untuk mempersingkat pengetikan ya, seperti ini. Daripada kita memanggil this form pick frame pick 1 seperti itu, kita panggil aja induknya, induk dari objek yang akan kita olah ini. Jadi induknya itu di atasnya seperti itu ya, this parent. Oke. Sekarang agama, CMB agama ini kita tahu dia bernilai angka ya. Jadi angka di sini, maka kita konversi ya dari teks ke angka, TBL pasien agama, karena agama itu bentuknya car ya, car. Jadi kalau dia 1, jadi berarti nilainya menjadi angka 1 seperti itu. Lalu jenis kelamin this parent J kelamin, CMB J kelamin titik value sama val TBL pasien J kelamin. Jadi fungsi val ini fungsi untuk mengkonversi dari teks atau car atau per-car menjadi double angka seperti itu. Oke, sekarang coba kita tes apakah berhasil. Yes, kita lihat di sini. Kalau kita pilih mantili kan harusnya jenis kelaminnya di sini perempuan ya, mantili. Oke, namanya mantili, agamanya Hindu dan jenisnya perempuan, otomatis seperti itu. Ya. Oke, nah Jaka Sembung dengan gelarnya ini tidak bisa dirubah karena ini terkait dengan database res pasien ya. Sementara yang agama dengan jenis kelamin juga ini terkait dengan data pasien, yang ini terkait res pasien bisa dirubah, harus semua pasien. Yang tidak bisa dirubah ini kita matikan saja langsung tombolnya, kita matikan dengan enable ya. Yang dua ini tidak usah diaktifkan, jadi tidak usah dihidupkan yang dua ini. Jadi kita matikan saja enable-nya, enable menjadi F, warnanya kita atur menjadi misalkan ini, lalu warnanya kuning. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nggak ada lagi yang perlu dirubah. Lembar kedua sekarang yang terkoneksi dengan tabel. Nah, ini terkoneksi dengan tabel CMD kedelaian ya, sama seperti tadi, berarti kolom count-nya kita tampilkan 2 ya, bound-nya tetap 1. Kolom count-nya dulu kita atur 2 sini, 2. Lalu datanya sama, kita atur record source type-nya menjadi alias, lalu row source-nya kita ganti menjadi TBL kedelaian titik kedelaian koma nm layan, seperti itu.
Kalau interaktif check kalau dia memilih kodenya tampil judul atau nama pelayanannya di sini di teks 1. Jadi di interaktif check-nya kita rubah interaktif check-nya berarti this parent titik teks 1 titik value adalah tbl kd layan titik nm layan. Langsung saja ke berikutnya juga provinsi sama ya tekniknya. Ini kita kasih alias dulu, lalu recursusnya tbl provinsi titik kdprof nmprof, lalu kolom konnya 2, kolom konnya 2. Coba kita tes. Kira-kira oke. Di sini kalau kita pilih lembar kedua, di sini kita pilih polimata, berisi polimata ya, penyakit dalam, berisi penyakit dalam, provinsi Sumatera Selatan. Nah ini belum berisi ya. Oh ini interaktif check-nya ya, kita ubah interaktif check-nya, interaktif check this parent teks 2 titik value sama dengan tbl provinsi titik nmprof. Oke, ini kita matikan karena ini hanya bersifat menampilkan data saja, maka kita disable saja. Ini disable color-nya biru gelap ini ya, for color-nya kuning, lalu enable-nya kita matikan. Oke, selesai. Sekarang berikutnya lembar ketiga. Lembar ketiga ini sama, yang ini juga kita matikan dulu enable-nya ya. Jadi ini hanya menampilkan judulnya saja seperti itu, menampilkan keterangannya. Ini jadi selalu kalau yang terkait dengan tabel kita kasih keterangan di sebelahnya ya, karena ini hanya menampilkan kode di sini ya. Oke, sekarang kode diagnosa sama seperti tadi. Kolom konnya kita masukkan 2, kolom kon, cari kolom konnya, kolom kon CCC, kolom konnya 2, dokter juga palangan 2 juga kita isi. Lalu kita isi yang sini dulu, data. Di data record source-nya kita carikan alias. Record source type-nya di sini raw source, record source raw source ya, raw source-nya tbl diagnosa titik kd diag, nm diag, seperti itu. Yang dokter juga record source-nya kita ganti menjadi alias, lalu raw source-nya tbl dokter titik kd dokter, nm dokter. Oke, sekarang interaktif check-nya, interaktif check this parent titik teks 1 titik value sama dengan tbl diagnosa titik nm diag. Oke, kita close. Sekarang dokter sama interaktif check-nya this parent teks 2 titik value tbl dokter titik nm dokter. Oke, sekarang kita coba jalankan apakah semua combo sudah berhasil terkoneksi. Ini kita atur dulu, ini kita jadikan Joko. Oke, ini kita atur menjadi penyakit dalam. Oke, kode provinsi kita di Sumatera Selatan. Oke, nomor 2 kode diagnosa kita jadikan sakit kepala. Oke, kode dokternya kita jadikan Lutfi. Ya, sip. Jadi semuanya sudah terkoneksi untuk combo ya. Tinggal lagi kita menambahkan tombol tambah, edit, hapus, tutup dan sebagainya. Dan lanjut untuk video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.